Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Justin Hubner dan Ramadan Sananta dicoret timnas Indonesia. Nah, salah satu pemain bertahan timnas Indonesia, Justin Hubner, resmi nih tidak dipanggil oleh Sintayong memperkuat timnas kita. PSSI sendiri juga mengeluarkan pernyataan sih bahwa Justin ini sedang mengalami cedera cuy ternyata. Dan ini juga dikonfirmasi bahwa di Instagram story-nya Hubner, ia sedang pemulihan cedera. Nah, timnas kita akan dijadwalkan bertanding ke markas Bahrain dan Cina nih pada tanggal 10 dan 15 Oktober. Hubner kan merupakan pemain yang penting ya dan sangat berkontribusi. Sangat penting sekali dia mampu menahan imbang Australia dan Arab Saudi. Namun, kabar baiknya timnas Indonesia sudah mendapatkan tambahan 2 amunisi baru dalam tim ini, yaitu Max Hickers dan Eliano Regenders. Kedua pemain itu telah resmi menjadi WNI dan dia dipanggil cuy. Kita nggak sabar ya nontonnya. Dan selain itu, Ramadan Sananta yang menjadi langganan skuad timnas terpaksa dicoret nih dan digantikan oleh Malik Rizaldi. Nah, tidak apa-apa, tidak ada Justin Hubner karena dia lagi cedera juga. Semoga dia cepat sembuh. Dan kita kan masih punya satu pemain baru yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan si Max Hickers ya, El Nyengir. Kita punya back baru. Jadi ya semoga Justin Hubner ini bisa cepat sembuh supaya bisa berduet nanti dengan J.H. ataupun dengan si Max Hickers teman-teman. Dulu menolak panggilan timnas Indonesia, Andi Saputra kini dibuang oleh Qatar. Ya, Andi Saputra adalah pemain keturunan Indonesia yang bermain di Liga Qatar. Di tahun 2017, dia sempat dipanggil Indra Safri untuk memperkuat timnas U19. Namun, Andri menolaknya. Ia lebih memilih untuk memperkuat timnas Qatar. Keputusan itu membuat fans Indonesia marah. Ia sempat main di Qatar U17 sampai U19. Namun sayangnya, di level senior dia tak pernah dipanggil timnas Qatar. Ia seperti dibuang oleh Qatar. Ya hampir mirip-mirip Emil lah, tapi kalau Emil itu beda sedikit dia, karena itu yang tidak mau itu dia punya bapak. Tapi ini ya pemainnya langsung ini yang tidak mau. Mungkin ya mereka tidak mau untuk bermain untuk timnas waktu itu karena ya ini mungkin teman-teman ya, kemungkinan timnas Indonesia saat itu tidak punya progres atau ya prospek ke depan itu tidak jelas teman-teman. Nah sekarang saya yakin pasti mereka menyesal karena ya menolak timnas Indonesia, karena sekarang sudah banyak pemain-pemain diaspora atau pemain-pemain keturunan yang mau membela Indonesia, dan ya mereka-mereka yang sebenarnya tidak perlu dinaturalisasi menolak Indonesia dan ya akhirnya terbuang itu. Kalau kita lihat Qatar juga ya pemain-pemain mereka itu bagus-bagus itu. Ya jadi kalau kita tidak mampu bersaing ya percuma, iya kan? Oke, gue mau kasih informasi terbaru mengenai Martin Paes. Jadi dikonfirmasi sama klubnya kalau dia lagi ada cedera ringan di pergelangan tangannya, jadi dia nggak bisa ngebela timnya. Nah ini adalah postingan dari FC Dallas. Dia bilang goalkeeper Martin Paes no is out tonight di pergelangan tangannya, makanya dia diistirahatin, nggak bisa ngebela FC Dallas. Dan memang terjadi di starting line up-nya pun nggak ada nama Martin Paes, bahkan di cadangannya pun nggak ada nama dia. Jadi memang benar-benar kiper kita ini nggak bisa tampil dan dia memang lagi cedera. Walaupun ringan, tapi mengkhawatirkan juga buat kita karena kita mau ngelawan Bahrain, mau ngelawan Cina. Ya kita doain aja, kita doain buat kiper kita semoga cederanya cepat pulih dan bisa ngebela timnas Indonesia. Dan mudah-mudahan nanti di sana di Bahrain maupun di Cina kita bisa mendapatkan poin maksimal, kita bisa pulang mendapatkan 6 poin insya Allah. Mari kita doakan untuk Martin Paes dan timnas. Ya walaupun dia cedera ringan, tapi ini mengkhawatirkan kita semua ya, karena sekarang di antara 3 kiper yang dipanggil ini yang paling bagus yang Martin Paes begitu. Bukan berarti Nadeo dan si Hernando Ari tidak bagus ya teman-teman. Mereka berdua ini bagus, tapi kan kalau kita bicara soal kualitas pastilah ya, kita punya Martin Paes lebih bagus begitu. Nah semenjak dia diumumkan oleh FC Dallas bahwa dia itu cedera ringan di tangannya, dia itu mengkhawatirkan kita semua. Bisa tidak dia tampilin? Saya sih berharap dia bisa tampil karena ini kita masih punya ya jangka waktu 1 minggu lagi untuk ya dia pemulihan. Jadi semoga dia bisa bermain. Kita berharap seperti itu teman-teman. Semoga dia bisa bermain lawan Bahrain dan juga Cina itu.
kemana perginya 14 pemain yang dulu berjasa membawa timnas Indonesia ke Piala Asia? Ya, Sintayong mulai nggak lagi memanggil 14 pemain yang membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Dari 23 pemain yang tampil di kualifikasi Piala Asia 2023, hanya 9 yang bertahan di skuad saat ini. Nama-nama macam Nadia Wargawinata, Asnawi Mangkualam, hingga Marcelino Ferdinand kini dipadukan dengan pemain keturunan kelas dunia, macam Kelvin Verdong dan Tom Haye. Lalu bagaimana nasib pemain yang terpinggirkan seperti Edo Ferbiansyah, Sahrul Trisna, Mark Klok, Elkan Bagot, Muhammad Rafli, Irfan Jaya, Stefano Lillipali, Terence Puhiri, Fahrudin Arianto, Koko Ari, Rahmat Irianto, Sahrian Abimanyu, Alfeangga, dan pemain Sabah Sadil Ramdhani. Apakah kalian gak kasihan kalau mereka nggak dipanggil lagi? Ingat kata-kata itu. Ya, lupain. Dengan performa konsisten, bukan gak mungkin mereka akan kembali membela Garuda. Bagaimana menurutmu? Apakah pemain-pemain ini layak diberi kesempatan kedua? Komentarmu penting buat mendukung timnas Indonesia. Ya, bisa. Karena kita punya ajang lain selain Piala AFF, bukan Piala AFF tapi Piala Asia dan juga Piala Dunia. Nah, kita bisa mainkan nanti di Piala Asia, si Piala AFF, teman-teman. Pemain-pemain yang mungkin dulu tidak dipanggil atau pernah dipanggil sama STY, bisa dipanggil lah sekarang gitu untuk membela timnas. Seperti Sadil Ramdhani, Elkan Bagot itu bisa lah. Kemudian beberapa nama yang dulunya sempat bermain di eranya STY pertama kali datang, ya sekarang kan sudah kalah saing dengan pemain-pemain diaspora dan beberapa pemain lokal yang ya konsisten lah dipanggil sama STY. Nah, mereka bisa dipasang di sana tuh teman-teman. Kenapa sih bilang begitu? Karena kita tidak mungkin pasang pemain-pemain yang ya posisinya lagi bermain di kualifikasi Piala Dunia round 3 ini, teman-teman. Karena kita punya banyak target di kualifikasi Piala Dunia round 3 ini. Nah, kalau misalkan kita paksakan, ya STY memaksakan pemain-pemain yang sekarang bermain dengan dia di kualifikasi round 3 ini, teman-teman, Piala Dunia, itu dipaksakan dimainkan di Piala AFF, itu akan sangat-sangat beresiko. Kenapa saya bilang sangat-sangat beresiko? Karena sudah pasti lawan-lawan kita ya di grup stage saja itu pasti akan bermain keras dengan Indonesia. Nah, kalau mereka bermain keras dengan Indonesia, main kasar, maka itu sudah pasti akan sangat rentan dengan cedera. Jadi ya seperti pemain-pemain yang awalnya itu dipanggil, kemudian bermain dengan timnas, ya, sukses membawa timnas ke jenjang yang lebih tinggi, kemudian sekarang tidak dipanggil lagi oleh STY, mereka ya bisa diproyeksikan lah untuk Piala AFF. Ya tidak buruk juga kan. Ya, intinya mereka dipanggil untuk membela tanah air, ya untuk membawa Indonesia lebih jauh lagi membela timnas seperti Mark Klok, kemudian Irfan Jaya, ya kan, Sadil Ramdhani, pemain-pemain yang sekarang sudah ya terpinggirkan lah, tidak pernah dipanggil lagi oleh STY, apalagi masuk ke Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia round 3 ini, teman-teman. Nah, mereka ini bisa diproyeksikan di Piala AFF nanti. Ya, bagus lah, not bad lah Piala AFF untuk mereka begitu ya. Saya rasa begitu, teman-teman. Kalau kalian kira-kira bagaimana? Tulis di kolom komentar. Cedera parah ini pernah hampir mengakhiri karir Hernando Ari. Hernando Ari pernah mengalami cedera bahu cukup parah yang hampir membuatnya pensiun dari sepak bola kala mengikuti training center timnas U19 beberapa tahun yang lalu. Anehnya, Elwizan Aminuddin yang menjadi dokter timnas kala itu menyarankan agar Hernando istirahat saja dan nggak perlu operasi. Hernando terlihat baik-baik saja dan sudah dianggap sembuh. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, kembali memanggil Hernando. Tapi alangkah terkejutnya STY saat melihat Hernando cedera saat latihan. Ternyata kondisi bahu Hernando makin memburuk. STY bertanya kepada Hernando, "Apakah dirimu sudah operasi, Nando?" Hernando menggeleng-geleng kepala. STY marah dan menyuruh Hernando lekas ke meja operasi. Perintah STY inilah yang menyelamatkan Hernando dari ancaman pensiun dini. Ternyata dokter timnas kala itu ialah dokter gadungan. Nah, pertanyaannya begini, teman-teman. Kok bisa ada dokter gadungan itu bisa tembus ke dokter timnas gitu? Kenapa bisa lolos begitu? Ya akhir-akhirnya kan baru tahu kalau dia tidak punya STR itu ya kan. Walaupun dia sudah ditangkap, tapi kan ya yang menjadi pertanyaan besar itu kenapa dia bisa lolos? Apakah tidak ada seleksi yang lebih ketat untuk menjadi dokter timnas atau seperti apa? Ya ada beberapa pemain sebenarnya yang menjadi korban si dokter dokter gadungan ini. Ada beberapa pemain selain Hernando Ari, ada pemain-pemain yang bermain di klub Liga 1 itu yang memang jadi korbannya dia gitu. Tapi syukurlah dia sudah ditangkap dan kalau tidak salah itu bisa dipenjara sampai dengan 6 tahun karena pemalsuan ijazah. Ya. Dan kita sih berharap ya kejadian-kejadian konyol semacam ini tidak konyol sekali ini, bisa dokter gadungan bisa masuk timnas dulu kan. Dulu, teman-teman.
lucu juga. Ya semoga kejadian-kejadian konyol yang ya lucu begini, konyol amat, tidak terulang lagi di era-era sekarang dan ya era berikutnya tidak boleh terulang lagi. Karena ini sangat membahayakan untuk ya pemain-pemain timnas. Ya betul sekali teman-teman, sangat membahayakan. Ya kalau tidak Hernando Ari sudah ya tidak mungkin bermain untuk timnas lagi gitu. Jadi semoga kedepannya ya PSSI tidak akan kecolongan lagi, apalagi mendatangkan dokter yang abal-abal gitu ya kan. Ini bukan abal-abal, justru ini gadungan, itu yang menjadi pertanyaan lucunya teman-teman. Kenapa dia bisa lolos menjadi dokter timnas itu? Coba kita lihat komen, pasti komennya seru nih. Dokter pun titipan Bung Towel. Oi, jangan begitu. Gatanya sudah ada pas nih bos, Hernando nggak butuh. Bukannya dokter itu teman baik Towel ya? Dia kalau nggak salah bisa masuk ke dalam dokter timnas karena ada kenalan dari Towel. Iya kah? Betul lah tidak? Jangan sampai ya kalian bikin-bikin ini. Awalnya mengintip Indonesia, inilah 7 calon pemain naturalisasi negara ASEAN. Di urutan nomor 7 ada Ferdi Drift, calon pemain naturalisasi timnas Malaysia. Ferdi Drift merupakan penyerang keturunan Malaysia yang saat ini bermain untuk Rapid Vienna di kasta teratas Liga Austria. Tim memiliki harga pasar 17 miliar rupiah itu diketahui sedang diincar oleh Malaysia untuk dinaturalisasi. Di urutan nomor 6 ada Fabio Ronaldo, calon pemain naturalisasi timnas Timur Leste. Wih, Fabio Ronaldo namanya keren, Fabio Ronaldo bos. Fabio Ronaldo, wih ngeri nih. Yang saat ini bermain untuk Rio Ave di Liga Portugal. Pemain yang saat ini memiliki harga pasar 26 miliar rupiah itu diketahui diminati oleh Timor Leste untuk dinaturalisasi. Di urutan nomor 5 ada Anthony Markanik, calon pemain naturalisasi timnas Filipina. Anthony Markanik merupakan bek kiri keturunan Filipina yang saat ini bermain di Liga Amerika bersama Minnesota United. Pemain yang saat ini baru berusia 24 tahun itu diketahui diminati untuk dinaturalisasi oleh timnas Filipina. Di urutan nomor 4 ada Jude Bell, calon pemain naturalisasi timnas Thailand. Jude Bell merupakan pemain keturunan Thailand yang diketahui pernah menimba ilmu di Akademi Chelsea. Pemain yang saat ini bermain untuk Cordoba itu diketahui masuk ke dalam radar pemain naturalisasi timnas Thailand. Di urutan nomor 3 ada Masdil, calon pemain naturalisasi. Jangan ngomong dia ini sih gagal ini. Sudah gagal. Dia merupakan bek kanan keturunan Malaysia yang saat ini bermain untuk Go Ahead Eagles di Liga Belanda. Pemain yang memiliki harga pasar 20 miliar rupiah itu bahkan sudah mengirimkan berkas-berkas yang diperlukan untuk dinaturalisasi Malaysia. Di urutan nomor 2 ada Perry Eng, calon pemain naturalisasi timnas Singapura. Perry Eng merupakan pemain keturunan Singapura yang saat ini bermain di Liga 2 Inggris bersama Cardiff City. Pemain yang memiliki harga pasar 66 miliar rupiah itu diketahui sedang menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Singapura. Di urutan nomor 1 ada Jason Pendon, calon pemain naturalisasi timnas Vietnam. Ini nanti bukan Jason Penham tapi jadi Nguyen siapa begitu, itu kan yang terbaru. Mereka naturalisasi pemain Brasil itu kalau tidak salah. Itu dia punya nama diganti jadi Nguyen. Nguyen siapa begitu. Tapi ada Nguyennya di depan itu. Jadi kalau Vietnam yang naturalisasi pemain, pasti itu akan ada Nguyennya. Ya, bersyukurlah kita Indonesia, kita naturalisasi pemain. Ya contohnya macam kayak Ivar Jenner atau Tom Head, tidak akan diganti jadi yang lain-lain gitu. Tetap mereka punya nama seperti itu. Nah, kalau di Vietnam itu wajib ada Nguyen-Nguyennya di belakang itu. Dua pertandingan lawan Australia dan juga lawan Arab Saudi, kita sudah mampu untuk dapat 2 poin gitu. Nah ini kalau misalkan besok tanggal 10 dan tanggal 15 kita bisa dapat 4 poin, setidaknya 4 poin atau maksimal 6 poin, ya ini kita punya sepak bola khususnya Indonesia dan lebih khususnya ASEAN ini akan semakin terangkat di mata dunia. Oh ternyata di ASEAN sekarang sepak bola mereka luar biasa. Ada Indonesia, ada Thailand, ada Vietnam yang kalau boleh dibilang negara-negara ini yang menjadi tulang punggung sepak bola ASEAN. Kalau kita melihat lebih jauh lagi, netizen Malaysia bilang sekarang yang menjadi tulang punggung sepak bola ASEAN itu bukan Malaysia atau Vietnam. Yang menjadi tulang punggung sepak bola ASEAN itu Thailand dan juga Indonesia. Karena kita lihat yang sekarang konsisten bermain, ya menang walaupun kalah ya, tapi setidaknya ya progresnya itu lebih bagus dari negara-negara lain seperti Vietnam dan Malaysia. Hanya Indonesia dan juga Thailand gitu. Iya kan? Bahkan Thailand juga mengakui kehebatan Indonesia sekarang, kemajuan sepak bola Indonesia melalui ya presiden sepak bola mereka atau presiden federasi mereka Madam Pang. Itu dia bilang wah Indonesia sekarang luar biasa. Nah, kalau misalkan pemain-pemain yang bermain di Eropa itu datang ke Asia Tenggara dan mau bermain untuk negara-negara di Asia Tenggara, ini salah satu kemajuan yang besar di bidang sepak bola khususnya di Asia Tenggara. Karena selama ini seperti yang saya bilang tadi, sepak bola di Asia Tenggara itu tidak ada harganya di mata dunia. Yang selama ini dilihat itu seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi dan beberapa negara Asia Timur, Asia Barat yang memang sepak bola mereka itu ada di atasnya kita. Nah, kalau kita Asia Tenggara, wah sepak bolanya itu kalau mau dilihat dari keseluruhan Asia mungkin kita yang paling bawah sudah. Tapi sekarang
Dengan datangnya pemain-pemain diasporanya Indonesia dan beberapa negara tetangga kita yang mencoba mengikuti tren positifnya Indonesia ini, itu akan mengangkat harga pasar sepak bola ASEAN, teman-teman. Jadi ini keren sih sebenarnya. Dan yang terpenting kita harus tetap mendukung timnas kita supaya mereka bermain lebih bagus lagi ya dari sebelum-sebelumnya. Karena mereka ini punya banyak target, khususnya dari PSSI, teman-teman. Ya. Dari PSSI itu menargetkan untuk kualifikasi Piala Dunia ini setidaknya 15 poin. Kemudian target yang lebih besar itu masuk ke 100 besar peringkat FIFA. Ya saya pikir tidak mustahil kita berada di sana. Kalau kita konsisten permainannya, kita bagus permainannya, pemain-pemainnya itu ya atau fondasi-fondasinya jangan sampai diobrak-abrik lagi. Ya walaupun ada beberapa orang yang selalu mengkritik timnas beberapa saat terakhir ini, minggu terakhir ini ya, tapi saya pikir tidak masalah karena jutaan masyarakat Indonesia mendukung dengan penuh Sintayong, Erick Thohir dan pemain-pemain diaspora. Mereka hanya sebagian kecil dari ya semut-semut yang sebenarnya bisa diinjak sebenarnya. Tetapi inilah negara kita, negara demokrasi. Siapapun bebas untuk mengkritik, siapapun bebas untuk ya menyatakan pendapat, ya, itu hak-hak mereka. Tapi kita juga punya hak untuk entah kita mau berdiam diri, ya, kita punya pilihan teman-teman. Kita mau berdiam diri atau kita mau mengcounter narasi-narasi mereka. Kalau saya lebih memilih untuk mengcounter narasi-narasi mereka dengan fakta-fakta yang ada sekarang, teman-teman. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan dari netizen Indonesia untuk persepak bolaan kita yang semakin hari semakin mengalami kemajuan. Kita dukung terus timnas kita untuk semakin maju lagi. Kita dukung terus timnas kita untuk bermain lebih bagus dari hari kemarin, dan kita dukung timnas kita untuk menang lawan Bahrain, setidaknya bisa dapatkan 3 poin pertama dan bisa bawa pulang 6 poin ketika melawan Bahrain dan juga Cina nantinya tanggal 15 Oktober. Oke teman-teman, sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau kalian punya saran silahkan tulis di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.